Iya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Saya dulu, apa lagi ya? Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudara Sudama. Sebelumnya sambutan sambut dari saya, Namo Buddhaya, Soti Hoki. Malam. Pada malam hari ini kita dari Yayasan Digut akan mengadakan sebuah Dhamma Talk, tapi kali ini Dhamma Talk-nya dalam bentuk yang lebih santai, tidak formal seperti biasanya. Karena topik yang kita bicarakan pada malam hari ini sebetulnya juga topik yang ringan, tidak terlalu berat, tapi sangat penting. Nah, karena topik pada malam hari ini kita bercerita mengenai kalau di undangannya itu kita cerita mengenai dongeng. Dongeng atau kita lebih sering mungkin kalau di masyarakat kenalnya mengenai legenda, begitu. Nah, legenda mengenai apa? Yaitu mengenai Rama dan Sinta, yang cerita ini sudah menjadi legenda selama berabad-abad dan terus diceritakan dari mulut ke mulut sehingga menjadi sebuah cerita yang sangat penting dan termasuk sebagai 10 kisah yang paling penting di dunia. Nah, judul topik pada malam hari ini adalah mengenai menapak jejak Ramayana, apakah Rahwana akan bangkit. Nah, pembicara kita pada malam hari ini untuk topik Rama dan Sinta ini adalah Pastif Sujatmiko, yang kita sudah kenal dia sebagai Ketua Yayasan Digut, juga memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai banyak hal, termasuk juga karena beliau suka membaca sehingga pengetahuannya sangat luas. Oke, kita langsung aja mulainya karena acara ini sangat santai, serius tapi santai. Jadi mungkin Pastif bisa langsung mulai supaya materinya bisa lebih banyak yang disampaikan. Baik, silakan kami persilakan kepada Pastif. Terima kasih, Pak Sony. Teman-teman, terima kasih. Kalau yang punya teh, yang punya kopi, yang punya tajil, kacang, silahkan disiapkan gitu ya, santai kita. Syukur-syukur kalau ada yang mau kirim-kirim. Saya mulai gitu ya. Saya akan mulai. Judulnya adalah menapak jejak Ramayana gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf gitu ya kalau dalam cerita ini ada yang menurut ibu atau bapak tidak sesuai dengan apa yang pernah ibu bapak baca gitu ya. Karena saya membaca banyak sekali versi gitu ya, termasuk versi Bali, versi Jawa, wayang, versi India, versi Thailand gitu ya. Jadi ternyata banyak banget. Jadi yang menarik-menarik saya masukin ke sini, namun tentu saja yang saya share di sini tidak bisa semua gitu ya. Masih banyak sekali yang lain-lain yang yang belum saya cover di sini. Tetapi saya berusaha untuk supaya ceritanya ini mirip gitu ya dengan apa yang paling kita ketahui. Jadi mohon maaf lebih dulu, dan saya tahu ada kontroversi tentang kisah Ramayana. Saya bukan pakar gitu ya dalam hal kontroversi itu. Jadi tentang Rahwana seperti apa, tentang Sita seperti apa, tentang Rama seperti apa, saya hanya mendongeng kembali. Nah, jadi kita mulai gitu ya, kita mulai di sebuah hutan. Di sebuah hutan itu ada seorang begawan gitu ya, adalah seorang begawan yang kemudian menuliskan kisah ini Ramayana ya.
Dan kemudian setelah dia menulis kisah ini, dia pada waktu dia menulis kisah ini, dia memang mendapatkan wangsit, gitu ya, semacam wangsit dari dewa. Jadi dan konon cerita ini betul-betul terjadi. Nah, setelah dia selesai membuat kisah ini, dia keliling-keliling, terus dia ketemu dengan dua anak yang sangat tampan gitu, di tengah hutan sama ibunya, gitu ya. Terus dia ngeliat, terus dia tanya, kalian mau nggak dengar? Tapi bukan cuma dengar, kalian harus menghafalkan. Anak dua itu tanya sama ibunya ngomong, oh ya enggak apa-apa, kalian kan pinter, silakan aja, gitu ya. Jadi kedua anak ini mulai duduk, dan begitulah maka Sang Bhagawan Rsi Walmiki menceritakan kisah Ramayana ini yang didengarkan oleh kedua anak itu, Lava dan Kusa namanya, ya. Jadi apa namanya, itu adalah awal dari kisah ini. Nah, jadi bagaimana awalnya? Pada ribuan tahun yang lalu, ya, seorang raja dari para raksasa itu punya cucu, gitu ya, yang namanya itu Kaikesi. Kaikesi sangat cakep, gitu ya, walaupun badannya besar, tapi sangat cakep, gitu. Terus dia tanya kepada kakeknya Sumali, suami seperti apakah yang seharusnya aku peroleh? Terus Sumali bilang, Kaikesi, kamu begitu cantik, gitu ya. Kamu begitu cantik, hampir tidak ada yang dapat menandingi kamu. Nah, karena umurmu tidak akan selamanya, maka kamu perlu mempunyai keturunan yang sangat luar biasa. Nah, caranya adalah menemukan seorang pria yang tidak terkalahkan, gitu ya. Jadi Kaikesi yang sakti itu mulai mencari suami, dan semua cowok itu kalah oleh dia sampai dia ketemu dengan seorang begawan, seorang brahmana, gitu, yang namanya itu Visrawa. Dan ternyata apapun yang dilakukan oleh Kaikesi, begawan ini tetap menang, gitu ya, di atasnya. Maka Kaikesi setelah itu mengatakan, saya kepengen menjadi istrimu. Visrawa bilang, oh, dan Visrawa adalah seorang begawan yang sakti, gitu ya. Dia melihat Kaikesi, dan dia melihat begitu banyak yang akan terjadi dengan perkawinannya dengan Kaikesi. Hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, gitu. Maka dia mengatakan oke, gitu ya. Nah, sorry, ini mohon maaf sedikit. Oke. Nah, kemudian mereka menikah, dan dari pernikahan itu lahirlah 4 orang anak, gitu ya. Yang pertama adalah Rahwana. Rahwana dari kecil, gitu ya, dia kepengen menjadi seorang yang sangat powerful. Jadi setelah dia remaja, dia mengajak kedua saudara lelakinya, Kumbakarna dengan Bibiksana, untuk bertapa di Gunung Gokarna, gitu ya. Mereka bertapa selama 11.000 tahun, gitu ya. Kita sendiri mungkin hidup 110 tahun sudah lumayan, gitu ya. Mereka bertapanya tok itu 11.000 tahun, gitu ya. 11.000 tahun. Nah, ada satu lagi saudara perempuan, ya, yang mereka miliki, Sarpakanaka bahasa Jawanya, atau Surpanaka kalau di Sanskritnya, itu konon juga bertapa, tetapi tidak selama Rahwana, Kumbakarna, dan Bibiksana. Nah, konon kalau kita bertapa cukup lama, mungkin teman-teman tahu ya tentang siluman ular putih, itu ya, cerita dari Cina itu ya, siluman ular putih. Nah, dia bertapa selama 1.000 tahun. Siluman ular putih punya adik siluman ular hijau, gitu ya, yang bertapa selama 500 tahun. Nah, setelah 1.000 tahun, maka apa yang terjadi? Siluman ular putih bisa menjadi manusia, gitu ya. Siluman ular hijau juga bisa jadi manusia. Cuman ada pantangannya, gitu ya. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, gitu ya, kalau sampai Rahwana, Kumbakarna, dan Bibiksana itu bertapa 11.000 tahun, gitu ya, hebatnya kayak apa. Dan setelah mereka
bertapa, maka sorga itu menjadi sangat panas. Gitu ya. Nah, seperti biasa, Brahma itu adalah dewa yang paling murah hati, gitu ya. Dia turun dan dia sangat kagum. Dia tanya, kamu mau apa? Gitu ya. Nah, ini adalah si Rahwana. Gitu ya. Dia minta supaya tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengalahkanku, terutama dewa, raksasa, dan Gandharva. Gitu ya. Jadi para malaikat semua gitu dia minta. Sebetulnya Brahma sudah tahu, oh ada yang missing begitu ya, tapi tidak apa-apa ya sudah, dia mengatakan tidak ada makhluk yang akan dapat mengalahkan, tidak ada dewa yang dapat mengalahkan kamu, tidak ada raksasa yang dapat mengalahkan kamu, dan tidak ada malaikat dan Gandharva yang dapat mengalahkan kamu. Nah, juga ya, dia memberikan apa namanya? Dia memberikan nektar, ya, nektar untuk hidup abadi yang disimpan di dalam perutnya Rahwana. Dia memberikan ilmu Rahwana sehingga mampu untuk merubah wujudnya, dan apa namanya? Dan dia juga memberikan kereta terbang yang namanya itu Puspaka Vimana, dan berbagai ilmu yang luar biasa. Kalau di Jawa namanya itu adalah Rawarontek gitu, yang membuat Rahwana tidak bisa meninggal. Jadi double ya, apa namanya, ilmunya Rahwana ini double banyak sekali. Nah, kemudian Rahwana pergi ke Alengka, dia mengambil istana kerajaan punyanya Kubera, itu sepupunya dia. Dia ambil dan kemudian dia mengangkat dirinya menjadi raja di situ. Rahwana juga adalah pengikut Siva yang sangat apa namanya, yang sangat taat gitu ya. Dan dia kepingin, kok kenapa gitu ya, Siva harus tinggal di Gunung Kailasa yang ada di India gitu ya. Dia kepingin mindahin itu ke Lanka atau Sri Lanka gitu. Maka Gunung Kailasa itu oleh dia diangkat untuk dibawa ke untuk dibawa ke Alengka. Ini gambarnya dia ngangkat gitu ya. Tetapi Siva unhappy gitu ya. Kayaknya Siva sudah betah gitu ya di apa namanya, di India. Jadi dia menjejakkan kaki, dan Rahwana apa namanya, tenggelam di bawah gunung ini selama 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun itu Rahwana sadar gitu ya, bahwa dia tidak bisa melawan Siva, dan selama 1000 tahun dia menyanyikan lagu gitu. Dia menyanyikan lagu untuk Siva, sehingga setelah 1000 tahun hatinya Siva tergerak, terus kemudian dia membebaskan apa namanya, Rahwana kembali. Nah, sejak itu Rahwana malang melintang gitu ya, kemana-mana, bahkan ke surga segala macam, untuk mencari ilmu, untuk mencari orang-orang yang dapat mengalahkan dia. Nah, dia juga sangat rajin ya, dia menulis buku yang sampai hari ini itu masih ada, ya, yaitu Rawana Samhita, tentang spiritual. Dia menulis tentang buku tentang apa namanya, medicine, sampai hari ini juga masih ada. Dia menguasai seluruh Veda, ya, Samveda, Atharva Veda, Rig Veda, ya, semua dia kuasai. Dia membaca semua buku-buku yang ada di zamannya dia, dan apa namanya, dia menguasai political science, history, segala macam. Jadi orang ini, kalau kita kan supaya dapat PhD ya, itu kan kita mesti belajar 4-10 tahun. Kalau beliau ini semua PhD zamannya dia itu sudah dia kuasai. Jadi apa namanya, Rahwana ini rajin. Dan kemudian dia juga, karena ayahnya tadi itu adalah Brahmin ya, Wisrawa, maka dia juga konon dia separuh Brahmana. Jadi dia bisa memimpin upacara-upacara untuk memuja dewa-dewa ya. Kalau di India kan hanya Brahmana yang bisa, dan Rahwana itu juga bisa. Nah, ini adalah Kumbhakarna ya. Ini adalah Kumbhakarna, adiknya Rahwana, yang juga bertapa selama 11.000 tahun. Hampir sama saktinya gitu. Namun jadi kita ingat ya, pada waktu diminta tadi, Rahwana minta supaya tidak ada yang dapat mengalahkan dia, tidak ada dewa yang dapat mengalahkan dia, tidak ada raksasa, tidak ada Gandharva. Kalau Kumbhakarna ini badannya itu lebih tinggi dari gunung, gitu ya, sehingga luar biasa besar. Jadi yang dia minta adalah Indra Asana, gitu ya, yang kalau diterjemahkan itu adalah tahta Dewa Indra. Nah,
Kalau itu sampai kedengaran sama Brahma, Brahma itu kan murah hati. Gitu. Jadi biasanya akan langsung dikabulkan. Gitu. Namun pada saat itu Dewi Saraswati ya yang sangat bijaksana, Dewi Pendidikan muncul dan kemudian lidah dari Kumbakarna itu ditarik, gitu ya, dipelintir Dewi Saraswati sehingga yang keluar bukan Indra Asana tapi Nidra Asana. Gitu ya. Brahma yang maha pemurah itu heran juga gitu ya. Orang ini kok minta Nidra Asana? Ya dia bilang terjadilah apa yang kamu inginkan. Gitu. Nah, setelah dikabulkan kaget gitu ya. Kumbakarna kaget, Rawana juga kaget. Tapi jadi pikirnya Brahma ya kalau kamu mau tidur ya enggak apa-apa silakan tidur. Maka Rawana mohon-mohon kepada Brahma supaya supaya permintaan yang tadi dikabulkan itu ditarik lagi. Tapi tidak bisa gitu kan ya, kalau sudah minta kan sudah dikasih. Jadi akhirnya Brahma ngomong gini deh, selama setahun Kumbakarna akan tidur 6 bulan ya dan dia bisa bangun 6 bulan. Jadi itu adalah yang terbaik yang bisa saya berikan dan akhirnya setuju mereka. Yang ketiga adalah Bibiksana. Bibiksana minta apa? Bibiksana dia minta kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Dan Brahma sangat terharu ya dan dikabulkan juga. Nah, di Jawa sebagai tanda maka Brahma memberikan kaca gitu ya, memberikan sebuah cermin lopian gitu, di mana Bibiksana bisa melihat segala sesuatu yang ingin dia lihat sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau di India cermin itu tidak ada, tetapi kalau Bibiksana berdoa maka dia akan melihat apa yang benar dan apa yang salah. Nah, jadi ketiga saudara itu sudah mendapatkan hadiah mereka masing-masing. Dan saudara perempuan mereka, Sarpakanaka, mendapatkan kuku, gitu ya, mendapatkan kuku yang bisa menyedot apapun, gitu ya. Tidak ada yang dapat menghalangi sedotan dari kuku Sarpakanaka, kecuali ketiga saudaranya ini. Nah, sementara Rahwana menjadi raja di Sri Lanka, maka adalah sebuah negara yang bernama Ayodhya. Sampai hari ini masih ada ya, tempat itu. Ini konon adalah istananya, sudah dibangun bolak-balik. Dan di kisah ini yang menjadi raja adalah Raja Dasarata. Dasarata ini sangat sangat memuja para dewa, tapi tidak bisa punya anak. Gitu. Nah, akhirnya dia menikah dengan tiga orang wanita dan kemudian dia melakukan upacara di mana dalam melakukan upacara itu dia diberi kue gitu ya, diberi kue oleh Brahma dan kue itu dia berikan makan kepada istri-istrinya dan kemudian dari ketiga istrinya itu dia mendapatkan 4 orang anak. Istri yang pertama atau ratu itu adalah Kausalya, ya, dia adalah ibu dari Rama. Yang kedua itu adalah Kekeyi, ya, ini adalah ibu dari Bharata. Ya. Dan yang ketiga itu adalah Sumitra, ibu dari Laksamana dan Satrugna. Jadi keempat anak ini menjadi anak dari Dasarata. Dan sejak kecil mereka itu dekat sekali satu sama lain. Terutama Laksamana dengan Rama ini sangat akrab. Gitu. Akibatnya Kausalya dengan Sumitra ini juga menjadi sangat akrab. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, sejak kecil keempat anak ini dilatih oleh Begawan Vasista. Vasista ini luar biasa sakti, luar biasa sakti. Nah, Vasista begitu sakti sehingga dia dapat mengalahkan Begawan Viswamitra yang sangat sakti juga. Suatu hari Begawan Viswamitra datang ke istana minta bantuan Rama, ya. Dia mengatakan bahwa banyak raksasa mengganggu penduduk di tempat yang jauh.
Nah, itu Raja Dasarata yang sangat cinta sama Rama ngomong, waduh, anak saya ini baru umur sekian kok sudah kamu ajak, jangan deh, marah gitu ya Wiswamitranya. Nah, itu tuh kalau zaman dulu itu kalau orang-orang sudah sakti gitu ya, maka kutukannya itu eh, eh, mantap banget, manjur banget. Jadi karena itu Vasista ngomong, raja-raja, jangan menolak gitu ya. Ini kan sesuatu dharma, sesuatu hal yang bagus. Akhirnya raja bilang, oke lah. Maka mereka berangkat ya bersama dengan Viswamitra. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, Rama dan Laksamana itu sangat akrab, sehingga ketika Rama mau diajak pergi, Laksamana juga ikut. Gitu ya. Dan kemudian mereka membunuh raksasa-raksasa yang paling ditakuti di sana. Ada yang perempuan, ada yang laki, gitu ya. Itu masing-masing raksasa itu punya kisahnya sendiri-sendiri, tetapi tidak akan kita bahas di sini. Nah, sesudah mereka selesai membunuh, para penduduk sangat bersyukur, dan Viswamitra, begawan yang ngajak mereka juga bersyukur, dan dia memberikan mereka banyak sekali senjata-senjata pusaka yang luar biasa. Nah, untuk Rama, dia memberikan Brahmastra. Ini adalah panah yang tidak dapat dilawan gitu ya. Jadi Brahmastra ini luar biasa. Hanya ada satu orang lain yang memiliki Brahmastra, yaitu Meghananda, anaknya Rahwana, ya, yang kelak akan menjadi musuh berat bagi mereka. Nah, setelah itu mereka pulang, ya. Pas pada saat itu mereka mendengar ada sayembara. Sayembara di Mantili, di negara Mantili, dan putri yang diperebutkan namanya Sita. Maka Begawan Viswamitra bilang, ayo kita sekalian yuk ke sana, kita ikut-ikutan rebutan karena umurmu kan sudah cukup, gitu ya. Maka karena mereka sangat hormat kepada para begawan, ya, kedua saudara ini pergi ke situ, dan mereka kaget ya karena Sita itu cakepnya luar biasa. Sita ini sebetulnya bukan putri asli dari Raja Janaka di Mantili. Janaka ini rajanya itu juga sudah tercerahkan gitu ya, sudah sangat hebat sekali raja itu. Itu tuh backgroundnya kita juga tidak bisa cover gitu ya, karena dahsyat banget. Tetapi ketika dia sedang mengadakan acara untuk membajak tanah, gitu, dia melihat di tanah itu ada seorang bayi kecil wanita. Gitu ya. Ini adalah yang dilahirkan oleh bumi sendiri. Gitu ya. Jadi Sinta itu adalah putri dari bumi. Maka oleh Raja Janaka diangkat dan kemudian diangkat menjadi anaknya. Setelah Sita menjadi anaknya, Janaka punya anak perempuan juga dan mereka menjadi sangat dekat. Gitu ya. Nah, ini adalah Sita itu. Nah, sayembaranya kayak apa? Ketika Rama sampai di sana, ternyata sayembaranya itu adalah Visva Danus. Gitu ya. Jadi yang disembahyang, yang disayembarakan adalah Siva Danus, busur pusaka yang diberikan oleh Siva, oleh Betara Siva, gitu ya, untuk Dewa Siva, untuk nenek moyangnya Raja Janaka itu. Lah, pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa ini? Gitu. Sebab ini tuh nggak ada yang pernah pakai. Gitu. Jadi sejak oleh Siva, jadi sejak itu diberikan tuh belum pernah senjata ini dipakai. Gitu ya. Sampai jatuh ke tangannya Raja Janaka. Jadi kenapa ini yang dipakai? Ternyata pada waktu kecil, pada waktu Sita kecil, dia lagi main-main bermain sama adiknya yang perempuan itu. Adiknya bersembunyi di bawah meja, terus sama Sita diangkat meja itu ya. Padahal di atas meja itu ada Siva Danus. Gitu. Orang-orang sampai tidak ada yang memperhatikan karena kedua anak ini lagi main-main. Yang memperhatikan adalah Raja Janaka sendiri. Sampai dia kaget banget karena seperti yang kita lihat di gambar ini, gitu ya, yang bisa ngangkat Siva Danus ini 300 orang. Jadi kalau satu anak kecil tidak mungkin. Jadi Sita ini juga saktinya luar biasa. Nah, ini adalah suasana ya sayembara pada saat itu. Mereka lagi melihat satu-satu
apa namanya, raja-raja yang datang ngangkat, nggak bisa, itu kan sampai kemudian datanglah Rama gitu ya. Rama ngelihat semuanya sudah dapat giliran dan nggak bisa, maka dia yang angkat gitu ya. Nah ini diangkat gitu, enteng banget ya, oleh Rama diangkat sampai orang-orang itu nggak percaya gitu. Itu betul lah itu Sipadanus. Lah tadi kita nggak bisa kok, apa namanya, kok dia sendirian bisa. Jadi ada satu saat di mana raja-raja itu yang bersayembara itu karena nggak bisa ngangkat sendirian, akhirnya dibantu rame-rame gitu. Tetap nggak bisa ngangkat ya, karena perlu 300 orang. Tapi Rama sendirian bisa ngangkat, dan bukan cuma ngangkat ya, dia juga memasang busur ya, memasang tali pada apa namanya, tali pada busurnya, dan setelah itu oleh dia dipasang panah, tidak dipasang panah, ditarik gitu ya, tali itu ditarik sama dia sampai patah gitu. Jadi Sipadanus yang dahsyat itu patah dipegang oleh Rama gitu. Maka jelas bahwa dia sangat luar biasa ya, di atas yang lain-lain. Nah, dengan sayembara itu maka Rama memenangkan wanita yang sangat sempurna ya, Sita. Nah, itu sampai sini. Kalau ada yang mau tanya silakan, kalau enggak saya terusin. Terima kasih, saya terusin. Kemudian mereka pulang ya, sebelum mereka pulang Janaka tanya, kamu ada berapa saudara? Rama bilang, ini saya punya saudara Laksamana, saya punya saudara lagi Bharata sama Satrugna. Terus Janaka bilang, saya punya anak wanita satu gitu ya. Apa namanya? Tapi saya punya keponakan. Ayo kita jadikan dua kerajaan ini menjadi saudara. Gitu ya. Rama dapat Sinta, Laksamana dapat yang lain, Batara dapat yang lain, dan Satrugna dapat yang lain. Nah, ketika mereka tiba, seluruh negara sangat berbahagia, gitu ya. Seluruh negara sangat mencintai Rama, dan ketika para rakyat melihat Sinta, mereka luar biasa happy, gitu ya. Mereka luar biasa happy. Nah, ketiga ibu-ibu dari Rama itu juga sangat happy, ya. Kausalya, Sumitra, sama Kikeyi, ya, itu sangat happy. Tapi jadi pada saat itu maka terjadi apa namanya, pernikahan rame-rame gitu ya. Jadi adik-adiknya Sinta terus dikawinkan sama saudara-saudaranya Rama. Nah, kita ingat bahwa salah satu saudaranya Rama itu namanya Bharata gitu ya. Bharata itu adalah anaknya Kekeyi. Bharata setelah menikah itu dia pergi mengunjungi kakeknya, gitu ya. Dia mengunjungi kakeknya kangen, jadi Bharata pergi. Nah, pada waktu Bharata pergi itulah Dasarata bilang, Rama, kayaknya sudah saatnya kamu menggantikan saya, gitu ya, karena kamu sudah punya istri yang begitu cantik luar biasa. Nah, pada saat itulah maka ketiga ibu-ibu itu sangat happy. Namun malam-malam seorang pelayan yang namanya Maranta ya, yang bungkuk ya, dan dia telah mengasuh KKI ini sejak kecil ya. Dia bilang, saya mau ngomong sama kamu, boleh nggak? KKI bilang, kenapa Maranta? Maranta bilang, kamu tahu nggak kenapa Dasarata apa namanya ingin membuat Rama menjadi raja sementara Bharata nggak ada? KKI bilang enggak, kenapa? Yaitu karena sebetulnya yang berhak untuk jadi raja, katanya Maranta, itu sebetulnya anakmu, bukan Rama. Gitu ya. Jadi dia bayangkan setelah nanti Rama jadi raja, gitu, apa yang akan terjadi pada kamu? Gitu. Apa yang akan terjadi pada yang lain? KKI ngomong, Maranta, apa yang kamu katakan gitu ya? Selama ini Rama baik-baik. Iya, karena masih ada ayahnya gitu ya. Setelah ayahnya tidak ada gimana? Apa yang akan terjadi pada kamu? Lah kalau si Laksamana karena deket ya, apa namanya, ibunya Laksamana juga oke. Tapi kamu gimana? Wah, Kikiyi mulai goyang gitu ya. Mulai goyang. Terus gimana? Katanya Kikiyi. Maranta bilang, aku mengasuh kamu. Aku
membantu kamu lahir dari mamimu. Apa kamu pikir aku akan menjerumuskan kamu? Kan tidak mungkin. Umurku sudah segitu. Jadi percayalah pada apa nasihatku. KKI bilang, apa sih nasihatmu? Maranta bilang, kamu ingat gak pada waktu kamu membarengi suamimu berperang membantu Batara Indra? Iya, jadi raja itu paling sayang sama ratu ini ya, KKI. KKI ini juga cintanya luar biasa gitu, pada suaminya, sehingga suaminya itu kemanapun dia ikut, termasuk pada waktu perang. Nah, pada waktu perang itu suaminya luka. Pada waktu luka itu KKI membantu dia habis-habisan. Bahkan ketika suaminya itu mau dipanah, KKI pasang badan. Sehingga panah yang seharusnya melukai raja itu kena dia. Jadi raja sangat makin lama makin sayang gitu ya, sama KKI. Dan pada saat itu dia bilang sama KKI, KKI, kamu minta apapun aku kasih. KKI bilang, ada di sampingmu itu sudah merupakan hadiah yang terbesar bagiku. Gitu. Jadi aku tidak minta apa-apa. Tapi raja bilang, enggak, ngomong deh, kamu minta apa? KKI bilang, aku belum kepikiran, aku belum tahu aku mau minta apa gitu ya. Tapi gini deh, simpen dulu deh ya. Aku akan memberikan kamu 2 permintaan, apapun yang kamu berikan akan aku berikan, katanya. Apapun yang kamu minta akan aku berikan. Jadi raja bilang gitu ya. Dia pikir, aduh, apa sih yang aku miliki? Kerajaan pun akan aku berikan kepada KKI gitu kan. Rohku, hidupku akan aku berikan. Karena aku seharusnya meninggal gitu kan. Tapi gara-gara ada dia aku gak jadi meninggal. Jadi dia akan memberikan itu kepada KKI. Nah, pada waktu itu kita mesti ingat ya, raja masih muda sekali, dia hanya punya 3 istri dan tidak punya anak sama sekali. Jadi anak-anaknya itu lahir baru kelak gitu, baru kelak. Nah, kemudian KKI masuk ke sebuah ruangan yang namanya itu anger room, ruangan amarah. Dia minta raja masuk ke sana dan dia bilang, aku minta, dia bilang, kamu ingat gak 2 permohonanmu, dua permintaan yang kamu bilang aku bisa minta. Aku minta 2. 1, aku minta putraku yang menjadi raja. Kaget sekali ya sang raja ya. Lah sudah mau besok sudah mau dijadikan raja kok malam ini kok si KKI minta gitu. Yang kedua, dia bilang, Rama harus diasingkan selama 14 tahun. Karena kalau tidak, maka rakyat tetap akan memuja dia. Dan putraku akan tidak dianggap sebagai raja. Raja Dasarata yang sangat cinta sama Rama itu kaget luar biasa. Kaget luar biasa dan dia bilang, KKI, aku akan meninggalkan segalanya. Aku akan berikan seluruh kerajaan pada Bharata, tapi jangan please gitu ya, jangan sampai kamu mengusir Rama. KKI bilang, nggak bisa ya, aku sudah minta ini, aku sudah aku minta 2 ini dan tolong jangan ditawar. Nah, raja sangat sedih sampai bungkuk sampai berlutut ya sampai minta, tapi KKI tetap kokoh gitu ya pada permintaannya. Nah, pada saat itu jantung sang raja itu retak gitu ya. Dan hari itu juga dia mengatakan kepada KKI, seandainya gitu ya, pada waktu kamu pergi itu, aku berharap ya pada waktu berperang itu, seandainya gigi-gigimu itu patah semua, aku berharap semoga bibirmu robek ya. Pada waktu dia begitu marah sampai dia mengutuk. Dan mulai hari ini dia bilang, aku tidak mengakui kamu sebagai istriku dan aku tidak mengakui Bharata sebagai anakku. Tapi KKI tidak peduli ya. Lah pokoknya kamu sudah sumpah, kamu kasih enggak. Nah, semua menasihatkan pada KKI tapi dia tidak peduli. Nah, ketika Rama dipanggil, Rama dikasih tahu, kamu harus pergi selama 14 tahun. Oh, oke, katanya Rama. Bajunya langsung dicopot, dia langsung ngambil baju pengembara, kemudian dia ngajak. Dia tanya sama Sinta, aku mesti pergi 14 tahun gitu ya. Karena papiku sudah janji sama mamaku.
jadi aku harus pergi. Laksamana bilang, aku ikut, gitu, seperti biasa. Sinta bilang, loh, dikira bakal jadi putri gitu ya, malah sekarang suaminya malah harus mengembara selama 14 tahun. Dia bilang, aduh aku ini sudah punyamu ya, aku ikut aja. Dan kemudian mereka berangkat ya, bertiga mereka pergi ke hutan Dandaka. Laksamana gimana? Laksamana juga waktu itu sudah menikah, gitu ya. Istrinya adalah Urmila. Laksamana ngelihat, waduh kalau di hutan ya, kalau sampai ada apa-apa gimana ya kakakku sama kakak iparku. Terus kemudian dia berdoa kepada dewa, dia mohon gitu ya. Dia mohon supaya selama 14 tahun pengembaraan itu dia diizinkan untuk tidak tidur sama sekali. Terus dewa mengatakan, kalau kamu ya susah ya, itu tuh permintaan yang susah. Tapi gini deh, aku mohon katanya Laksamana, aku boleh tidak tidur selama 14 tahun, tapi kekuatanku tetap hebat sehingga aku bisa menjaga keselamatan dari kakak dan kakak iparku. Dewa bilang, boleh deh, tetapi harus ada yang mau menggantikan kamu tidur selama 14 tahun. Laksamana ngomong sama Urmila, istrinya. Urmila bilang, oke deh, kamu pergi, kamu jaga Rama dan Sinta, aku akan tidur selama 14 tahun. Setelah kamu kembali, nanti kita bersatu lagi. Ya. Jadi Urmila kemudian masuk tempat tidur dan sejak itu dia tidur. Gitu. Sementara Laksamana pergi bersama dengan Rama dan Sinta pergi ke hutan Dandaka. Setelah ditinggal sama Rama, Laksamana, dan Sinta, Dasarata memburuk sekali kesehatannya sampai akhirnya meninggal. Pada saat dia meninggal, dia sudah ngasih perintah ya, jangan sampai yang memberikan yang ikut upacaraku itu KKI sama Barata. Aku tidak mau mereka ikut-ikut. Mereka sudah bukan keluargaku lagi. Jadi yang memberikan upacara terhormat itu adalah kedua istrinya yang lain. Nah, Barata pulang, kaget dia dapat berita bahwa sesuatu yang maha besar terjadi di Ayodhya. Dia cepat-cepat pulang. Ketika dia pulang, dia mendengar bahwa Rama sudah tidak ada, Laksamana sudah tidak ada, kemudian ayahnya sudah meninggal, gitu ya, dan dia sama ibunya sudah dipecat oleh ayahnya sebagai keluarga. Dia tanya sama maminya, Mam, apa yang terjadi? Betul ya yang dikatakan tuh. Kamu minta aku jadi raja ya? Maminya bilang, ya aku akan melakukan ini untuk kamu. Oh my God, katanya Barata. My God, Mom. Dia marah sekali dan dia bilang, mulai sekarang kamu bukan ibuku lagi. Jangan panggil aku anakmu lagi. Dan aku tidak mau jadi raja. Aku akan kejar Rama. Aku akan minta dia balik. Maminya ngomong, pada saat itulah semua tangisan, semua ratapan, permintaan, semua dari raja-raja, dari para menteri, dari Begawan Vasistha yang tidak bisa menggoyangkan hati KKI, pada saat itu hanya karena Barata ngomong, kamu, Mom, sangat memalukan aku sebagai anakmu. Pada saat dia mengatakan itu, pada kalimat yang hanya seperti itu, masuk ke dalam jantungnya KKI, dan saat itu matanya dia melihat betapa besar kesalahan yang sudah dia lakukan. Malam itu juga Barata tanpa istirahat dia bilang, siapa yang tahu kakakku pergi kemana? Mereka bilang pergi ke Dandaka beberapa bulan yang lalu. Ayo kejar, cari, pakai apa namanya yang cepat kayak apa bisa mengejar mereka. Mereka bilang yang cepat ya pakai perahu. Ya udah, dia pakai perahu. KKI mohon-mohon sama anaknya, tolong Barata, aku ikut. Ya, Barata adalah seorang yang sangat baik gitu ya. Dia sangat baik dan dia mengatakan oke lah ya, apa namanya? Mama ikut deh. Tapi tetap ya, apa namanya? Tetap kamu sudah bukan mamaku lagi, kamu ikut. Akhirnya setelah berhari-hari mereka masuk ke sungai di hutan Dandaka,
ketemu Rama sama Laksamana sama Sinta gitu ya. Bharata lari ya. Dia bilang, kakakku yang aku cintai, please kembali. Aku enggak mau jadi raja. Please, apapun yang terjadi aku sama sekali enggak tahu apa-apa. Aku enggak tahu apa-apa. Cepetan ikut gitu. Cepetan masuk. Rama bilang, enggak bisa Bharata. Ayah kita sudah janji gitu ya. Ayah kita sudah janji sama Mama, dia manggilnya kan Mama juga ya, KKI. Jadi aku tetap harus patuhin, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin aku nggak mematuhi. Bharata bilang, aduh, tapi aku nggak mau jadi raja, lebih baik aku mati, ya. Lebih baik aku mati. Nah, pada waktu mereka kebingungan itulah, maka Raja Janaka dari Mantili, ya, ayahnya Sita itu datang, gitu ya. Akhirnya dia datang, terus dia menjenguk mantunya, dia menjenguk anaknya, terus anaknya happy sekali didatangi sama papinya, gitu kan. Terus kemudian dia mendengar apa yang diceritakan oleh Bharata sama Rama ya. Bharata nggak mau jadi raja, sehingga Ayodhya itu tidak ada rajanya sekarang. Rama juga tidak bisa kembali karena dia sudah terlanjur 14 tahun. Janaka ini sangat luar biasa, ya. Sangat raja yang sangat luar biasa. Dan dia berpikir, dan dia berdoa, dan kemudian pagi itu mereka kumpul, dan dia mengatakan, Bharata, kamu harus tahu gitu ya, bahwa dia bilang, kamu sebagai adik yang lebih muda dari Rama, gitu. Saya tahu kamu sayang sama dia, kamu nggak mau jadi raja, bla bla bla. Tapi Dharma itu di atas segala-galanya, ya. Dan sebagai adik, maka satu hal, kamu tidak boleh ngotot gitu ya, dengan keinginanmu. Kamu harus tanya sama Rama. Rama, kamu kepingin apa yang dapat aku lakukan? Apapun yang aku minta, apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Tapi please gitu ya, aku tidak akan menjadi raja di Ayodhya. Pada saat itu Rama bilang, oke lah, kalau gitu aku jadi raja, tetapi 14 tahun ini aku tetap harus pegang. Kamu akan mewakili aku sebagai raja di Ayodhya. Bharata ngomong oke, dan kemudian dia minta sandalnya Rama, sama dia ditaruh di kepalanya, dan kemudian dia kembali ke Ayodhya. Di istana, sandalnya Rama itu ditaruh di tahta, dan kemudian setiap hari Bharata sama Satrugna pergi menghadap ke sandal itu, gitu ya. Dan mereka memutuskan berbagai masalah di negara mewakili Rama, gitu ya. Kelak dari keempat saudara itu Rama ditanya, manakah dari keempat saudaramu itu yang menurut kamu paling dekat sama kamu? Rama bilang, secara tubuh Laksamana dekat sama aku. Satrugna itu selama aku mengembara, dia menjadi raja tempat lain. Hanya Bharata yang menderita dan dia tidak mendapatkan apapun. Karena apa? Karena dia telah menjadi bagian dari diriku. Jadi Rama bilang bahwa Bharata dengan dia sebetulnya adalah satu. Dan hari ini kalau kita melihat pura-pura kuil-kuil ya di seluruh India itu hampir nggak ada kuil untuk Bharata, karena orang-orang sepakat gitu dengan Rama bahwa Bharata adalah Rama itu sendiri. Karena itu sama-sama biru. Nah, biru itu artinya apa? Biru itu adalah titisan Wisnu, gitu ya. Jadi kalau titisan Wisnu biasanya warnanya biru. Ya. Nah, kemudian ketiga orang itu ya, Rama, Sita, sama Laksamana meneruskan di sana, meneruskan di hutan. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya suatu hari seseorang raksasa, wanita datang.
dia ngelihat Rama jatuh cinta, kemudian dia datang, dia bilang, hei kesatria, menikahlah dengan aku ya, karena hutan ini adalah milikku dan saudara-saudaraku. Rama ketawa gitu. Aku sudah nikah, dia bilang, mana bisa sama kamu. Kalau gitu katanya raksasa wanita ini, aku bunuh istrimu sehingga kamu bisa nikah sama aku. Terus kemudian dia maju menyerang Sita. Rama sampai kaget, cewek ini Sita dilindungi, cewek ini didorong gitu. Rama sampai kaget gitu kan, terus dia ngomong sama Laksamana, Laksamana, jangan diam aja ya. Ini orang dari mana? Ayo kamu usir gitu. Nah, cewek ini lihat Laksamana, dia bilang kamu sama tampannya dengan saudaramu. Dia sudah punya istri, ya sudah, kamu sama saya aja. Laksamana ngomong pergi gitu. Cewek ini tidak mau pergi. Akhirnya dia menyerbu Laksamana sehingga Laksamana memotong hidung cewek ini. Ya. Cewek inilah Sarpakanaka, adiknya si Rahwana. Dia menjerit karena hidungnya terpotong dan dia lari ya dengan marah, darah bercucuran, dan yang paling dekat dari dia itu adalah penguasa Dandaka, yaitu sepupunya Kara. Kara ini sakti luar biasa. Jadi dia bilang, Kara, engkau harus membalaskan penghinaan yang terjadi padaku. Kara sampai heran. Dia bilang, Sarpakanaka, kamu begitu sakti gitu ya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melawan kamu. Lah kok kamu bisa kalah sih? Maka oke lah, aku yang bales gitu. Nah, jadi gambarnya macam-macam Kara ini. Di New Art ini gambarnya dia seperti ini ya. Raksasa ini luar biasa. Dia juga datang bersama dengan beberapa ratus anak buahnya. Nah, ketika dia ketemu Rama tidak banyak ngomong ya. Dia ngambil panahnya yang tumpul dan dia panah. Satu kali panah beberapa belas anak buahnya meninggal. Anak buahnya Kara. Akhirnya Kara bilang, aku aja yang melawan gitu ya. Sebab temennya ikut melawan tapi kalah. Akhirnya Kara maju, mati juga gitu ya. Mati juga. Setelah itu ketiga orang ini masuk lebih dalam. Nah, Sarpakanaka sekarang lari ke kakaknya yang lebih tua ya. Dia bilang ke Rahwana. Dia bilang, aku ketemu cewek yang cakep. Aku tahu kamu suka cewek. Cewek ini cakep luar biasa. Jadi aku minta supaya cewek ini diberikan ke kamu. Tapi ternyata malah hidungku dipotong. Rahwana bilang, kurang ajar. Siapa itu? Nggak tahu. Coba kamu datang sendiri aja melihat. Rahwana terbang dan dia melihat, wow, betul-betul wanita ini cakep sekali gitu ya. Ketika dia melihat Sita, maka dia minta salah satu anak buahnya, Marica. Dia bilang, Marica, entah gimana caranya terserah kamu deh. Pokoknya aku kepengen si wanita itu sendirian. Marica kebingungan dan dia bilang, Raja, kamu nggak tahu ya kedua orang itu siapa? Dia itu adalah Rama. Rama. Pada waktu mereka itu masih muda, mereka itu dibawa pergi ke hutan oleh Begawan Viswamitra yang lama itu. Dan mereka membunuh banyak raksasa di sana. Saya ini untung ya bisa selamat. Rawana bilang, Marica, kok bisa ya kamu takut sama mereka, kamu nggak takut sama aku? Cepetan, sebelum aku bunuh kamu. Kemudian Marica kebingungan karena dia juga takut pada Rahwana, dan dia merubah dirinya menjadi kijang yang sebetulnya berkulit emas. Sita yang hidupnya sangat susah, dia melihat kijang yang berkulit emas ini, dia minta sama Rama, tolong dong, tolong dong kamu tangkapkan untuk saya ya, karena saya tidak punya siapa-siapa di sini. Jadi nanti pada waktu kamu berburu atau kamu ngambil buah, aku ada teman. Gitu. Rama bilang, oke. Nah, kemudian dia pergi mengejar Marica. Marica, si kijang, ketakutan, dia pergi, menjauh, gitu. Makin lama makin menjauh. Dan Rama nggak kembali. Sinta menjadi cemas, gitu. Dan dia bilang sama Laksamana, kakakmu kok nggak balik-balik ya? Cari dong. Laksamana bilang,
nggak bisa Ci, saya udah ditugaskan gitu ya untuk jaga kamu. Kamu adalah segala-galanya gitu ya. Jadi nggak bisa. Em, Sita Sita bilang, Laksamana, ayo dong. Tapi Laksamana diem aja. Gitu. Akhirnya Sita ngomong setelah beberapa jam kemudian, Laksamana, kenapa kamu tidak mengejar kakakmu? Aku tahu, kamu kepengen aku kan, kamu kepengen kakakmu menderita kan, kamu kepengen kakakmu terbunuh kan, supaya kamu bisa mendapatkan aku. Itu lupakan saja Laksamana. Ya, tidak mungkin lah aku mau sama kamu. Dia mengatakan seperti itu. Entah karena dia kepengen Laksamana mencari Rama atau karena dia percaya hal itu. Laksamana sangat sakit hati. Gitu. Dia bilang, kakak ipar, tidak ada aku berpikiran seperti itu. Bahkan istriku pun aku tinggal gitu ya, demi engkau dan demi kakakku. Tapi karena kamu telah mengucapkan kata-kata seperti itu, maka aku akan pergi cari kakakku. Dan dia membuat lingkaran gitu ya di yang mengelilingi rumah mereka. Kakak ipar, jangan keluar ya dari lingkaran ini. Jadi selama kamu ada di dalam lingkaran ini, tidak akan ada makhluk siapapun yang akan bisa mengganggu kamu. Kemudian Laksamana pergi cari Rama. Nah, Rahwana ketika melihat Laksamana akhirnya pergi, dia cepat-cepat pergi ke tempat Sita. Gitu. Tapi begitu dia kena lingkaran itu, kaget, terbakar. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui tadi pada waktu Rahwana sudah selesai bertapa itu, dia minta supaya dia punya kesaktian untuk bisa merubah wujudnya menjadi apapun. Maka kali ini dia merubah dirinya menjadi peminta-minta, dan dia masuk dan dia bilang, gadis-gadis yang cantik, aku kelaparan, gitu ya. Boleh nggak minta minum sedikit sama makanan sedikit? Sita bilang, oke. Terus dikasih. Pada waktu dikasih, tangannya keluar dari lingkaran itu dan langsung ditangkep oleh Rahwana, diangkat ke keretanya itu ya, Puspavimana, dan mereka terbang balik ke Lanka. Sita melemparkan perhiasan-perhiasannya, dilemparkan ke bawah gitu ya, sehingga nanti dia berharap Rama bisa melacak dia. Nah, di tengah jalan mereka diserbu oleh Jatayu, raja dari semua burung, dan Jatayu burung gitu ya. Rahwana dipatuk sampai meninggal, tapi kemudian bangkit lagi. Begitu bangkit lagi, Rahwana akan tidak bisa mati. Gitu ya. Jadi Jatayu oleh dia dibunuh. Akhirnya Jatayu juga lelah gitu ya, karena Rahwana ini sakti luar biasa. Ketika mereka sudah pergi, Rama dan Laksamana balik dan nggak ada Sita. Mereka cari, akhirnya ketemu Jatayu. Jatayu bilang, yang aku melihat istrimu diculik gitu oleh Rahwana, pasti dibawa ke negaranya di Lanka. Sorry ya, dia bilang, aku nggak bisa bantu lebih banyak. Terus Jatayu meninggal. Rama dan Laksamana kebingungan gitu. Rama hampir bunuh diri. Jadi pada saat itu diceritakan bahwa Rama ingin bunuh diri sekali karena dia kehilangan Sita secara luar biasa. Nah, pada saat itu dia ketemu seorang Brahmana. Seorang Brahmana tanya-tanya, kamu siapa? Dan Rama cerita. Setelah Rama bercerita tentang dirinya, Brahmana itu merubah dirinya menjadi monyet putih. Dia bilang, aku Hanuman. Kamu perlu bantuan. Yang bisa bantu kamu adalah pamanku, namanya Sugriwa. Dia sekarang sedang diusir, tapi kalau kamu bisa bantu dia, maka dia akan bisa membantu kamu. Maka Rama dan Laksamana bertemu dengan Sugriwa. Sugriwa bilang bahwa aku dulu adalah raja, tapi kemudian aku diusir oleh kakakku, Subali atau Bali. Apa yang terjadi?
Jadi Bali bertempur ya, melawan raksasa namanya Dundubi. Ini adalah Bali yang sangat luar biasa, sakti. Gitu. Ini adalah Dundubi. Nah, pada waktu berperang mereka masuk ke gua dan Bali sudah bilang sama Sugriwa, Sugriwa kamu jaga di pintu. Kalau sampai putih, warna putih yang keluar itu berarti aku menang. Gitu ya. Dundubi sudah kupecahkan otaknya dengan gadaku. Tapi kalau merah yang keluar, maka berarti aku kalah. Dia telah berhasil membunuhku dengan kapaknya. Jadi pada saat itu terjadi, tutuplah gua dan kemudian ambil alihlah Kiskendha menjadi kamu sebagai raja dari Kiskendha. Ya, jadi Dundubi melawan Bali dan mereka berperang bertahun-tahun mereka berperang. Bali adalah salah satu tokoh terhebat gitu, terhebat di Ramayana. Setiap kali dia berperang, musuhnya itu langsung drop tenaganya 50%. Dan kekuatan Bali ini sama dengan 70.000 gajah. Dan sebelum ini dia pernah melawan Rahwana, ya, dan dia menggepit Rahwana dibawa ke seluruh penjuru bumi, gitu. Sampai Rahwana mengakui dia sebagai kakak tua, gitu, saudara tua. Jadi begitu sakti. Namun pada saat perang, maka setelah bertahun-tahun ditunggu oleh Sugriwa, yang keluar adalah darah merah. Wah, nangis-nangis Sugriwa, berarti kakaknya yang meninggal. Gitu kan? Jadi dia menutup gua itu, dan kemudian dia pulang, dan dia menjadi raja di Kiskendha. Ternyata Bali yang menang. Gitu kan? Jadi ketika dia sudah selesai, dia lupa gitu ya dengan janjinya kepada Sugriwa, dia marah sekali, karena batu itu menutupi jalan keluarnya, sama dia batu itu digeser, gampang sekali karena dia jauh lebih sakti daripada Sugriwa. Nah, terus Sugriwa bilang, sekarang aku nggak punya apa-apa, diusir, istriku dikawinin sama si Bali. Rama bilang, kamu perang deh sama dia, nanti aku bantu. Ya, karena si Bali berarti sudah melakukan yang nggak benar. Jadi mereka berperang, dan tentu saja Sugriwa kalah. Ya. Nah ini kita melihat gitu ya, ini ada Rama ini di belakang. Dia tahu bahwa Subali itu luar biasa sakti, sehingga hampir tidak mungkin Sugriwa bisa menang. Jadi dia memanah Bali dari belakang. Gitu. Jadi sama dia dipanah dari belakang, sehingga panahnya itu tembus gitu, ke badannya Bali. Subali jatuh, dan dia marah sekali sama Rama. Dia bertanya, kalau kamu memang cari Rahwana, gitu, kenapa kamu tidak cari aku aja? Aku bisa mengalahkan Rahwana, aku pernah mengalahkan dia. Kenapa kamu cari Sugriwa? Rama bilang, karena yang akan bantu aku adalah orang yang baik, gitu, bukan orang yang adar. Apa salahku, katanya Subali? Aku adalah raja yang asli, tapi Sugriwa yang ngambil. Enggak, katanya Rama. Kamu sudah janji Sugriwa melakukan segala-galanya, tapi kamu mengusir dia. Kalau kamu sebagai kakak tertua, kamu seharusnya memelihara dia karena dia telah menjaga kerajaan selama kamu tidak ada. Oke lah ya, Subali ngaku, tapi dia punya pertanyaan yang ketiga. Mengapa kamu membunuh aku dari belakang? Bukankah itu bukan suatu perbuatan yang kesatria? Rama bilang, Bali, maaf ya, tapi kamu itu monyet, gitu ya. Kalau monyet, satria itu boleh memanah dari manapun. Seperti seorang pemburu. Seorang pemburu boleh memanah dari manapun. Jadi ketika saya melakukan ini ke kamu, ya kamu bukan manusia, ya maaf. Gitu. Terus Bali diam aja, dia sadar karena dia dulu pernah jadi manusia. Terus kemudian dia manggil anaknya, Anggada, dia bilang, mulai sekarang kamu ikut om kamu, ya, Sugriwa. Kemudian dia meninggal. Namun perbuatan dari Rama ini tidak lepas dari karmanya. Karena dia membunuh Subali dari belakang, maka suatu hari dia harus membayar karma.
yaitu ketika Rama kelak menjadi Krishna. Ketika dia menjadi Krishna, Bali lahir sebagai Jara, dan tanpa sengaja Jara melepaskan panah yang kena kaki Krishna, dan panah inilah yang kelak akan membunuh Krishna. Nah, setelah ketemu Sugriwa, Sugriwa manggil para rakyatnya, para monyet, dan mereka ketemu Nila. Ya. Nila ini adalah putra dari Visvakarma. Visvakarma ini adalah dewa engineer, gitu ya. Semua senjata-senjata sakti itu yang buat itu adalah dewa. Nila adalah anaknya. Nila bertapa lama sekali, dan ketika Brahma tanya, kamu ngapain ya bertapa begitu lama? Nila bilang, aku ingin menjadi engineer terbaik. Sama Brahma tentu saja diokehi seperti biasa, ya. Dan Nila bersama-sama para monyet itu membangun Situ Badalayu, ya, atau Rama Bridge dari India ke Sri Lanka. Nah, sampai hari ini Rama Bridge itu masih ada, ya, dari India ke Sri Lanka. Pada tahun 1500 terjadi gempa sehingga jembatan ini turun, gitu ya, turun di bawah permukaan laut. Tapi hari ini masih bisa dilangkahi, kita masih bisa berjalan. Nah, selama ribuan tahun, ya, ini jembatan inilah yang membuat orang-orang India dan Sri Lanka bisa berhubungan, ya, mereka tinggal jalan kaki. Nah, ini lebih jelas lagi, gitu ya, lebih jelas lagi. Nah, akhirnya mereka tiba di Sri Lanka dengan semua makhluk-makhluk. Nah, sampai di sana, ini sesuatu yang aneh. Sampai di sana, Rama berdoa, mengadakan upacara, dan dia mencari orang Brahmana yang bisa membantu dia mengadakan upacara berterima kasih itu. Dan yang dipanggil adalah Rahwana. Ya. Jadi Rahwana membantu mereka melakukan upacara kepada para dewa, gitu ya, karena mereka telah selamat sampai di Sri Lanka. Setelah itu Rahwana kembali ke istananya, dan Rama mengirim Hanuman, gitu ya, mengirim Hanuman untuk cari tahu tentang situasi Lanka itu kayak apa. Ketika Hanuman terbang, dia kaget karena ternyata luar biasa indah sekali Sri Lanka waktu itu, ya. Luar biasa indah, keemasan, kaya raya, dan rakyatnya itu sangat makmur, sangat makmur. Jadi sebagai raja, Rahwana itu betul-betul sukses, betul-betul luar biasa, betul-betul, dan istri-istrinya, anak-anaknya itu mencintai dia semua, mencintai dia. Hanuman terbang, cari-cari, sampai akhirnya dia ketemu Sinta yang berlindung di bawah batang pohon. Dia tidak mau tinggal sama Rahwana, dia tidak mau tinggal di istilahnya Rahwana. Terus oleh Rahwana, cincin yang dikasih Rama dikasih ke Sinta, dan Sinta bilang, lihat Rahwana, lihat Hanuman, lihatlah, pas banget. Ini tanda bahwa aku tidak pernah satu detik pun ditouch, gitu ya, oleh Rahwana. Nah, katakan ya kepada Rama bahwa aku tetap setia pada dia. Hanuman kembali, tapi sebelum dia kembali, dia membakar kota Sri Lanka, ya. Itu. Kemudian ketika terbakar, maka Rahwana mulai mikir, kok bisa ya satu monyet membuat kita porak-poranda. Nah, pada saat itu Bibiksana saudaranya bilang, kamu ini tanda-tanda nggak bagus ya, kembaliin dong Sinta kepada Rama. Kumbakarna, kakaknya juga bilang, kembaliin dong. Marica, Prahasta, Mandodari itu istrinya juga bilang, tolong dong kamu kembaliin. Jadi semua minta dia mengembalikan.
Tapi Rawana nggak mau. Pada waktu kembali dari sana, Hanuman kembali. Ini dari Thailand nih. Hanuman melihat gitu bahwa setiap kali jembatan itu dibangun, hancur lagi. Dibangun, pecah lagi. Jadi ketika dia lagi cari-cari, muncul putri ikan dari situ. Ini adalah anaknya Rahwana. Terus Hanuman ngomong-ngomong sama dia, putri ikan bilang, putri ikan ini jatuh cinta gitu ya, kepada Hanuman. Dia bilang, oke lah, kalau gitu setelah aku melihat kamu, maka aku justru akan membantu kamu. Jadi dia tidak lagi menghancurkan jembatan itu, dan mereka menjadi pacaran. Vibiksana, adik dari Rahwana yang minta supaya Rahwana kembali cinta, dimarahi. Jadi akhirnya dia terbang ke Rama. Dia minta menjadi pembantu dari Rama. Teman-teman, ini perangnya itu seru, tetapi saya skip ya. Ini yang tadi itu ya. Jadi mereka berdoa, tapi Rawana yang mimpin. Jadi perangnya itu nanti yang seru-seru aja, yang sangat seru. Rahwana setelah melihat Rama mendarat ya, dia cepat-cepat minta, dia mengeluarkan sihirnya dan dia pergi ke Sinta dan dia tunjukin, kenal kamu ini? Kaget ya Sinta ya, kaget karena ini adalah kepalanya si Rama. Tapi pada waktu itu dipanggil, Rawana, raja, ada huru-hara ya, mereka sudah mulai perang, mereka sudah mulai masuk nih. Nah, Rawana pergi dan begitu dia pergi, kepala ini juga menghilang. Nah, di sana ada seorang wanita yang bernamanya Trijata. Trijata inilah yang menghibur Sinta. Dia bilang, Sinta, kamu cinta kasihmu jangan goyang ya, gara-gara lihat kepalanya Rama. Kamu tetap aja, percayalah, Rawana itu bohong. Percayalah bahwa Rama pasti tetap setia sama kamu. Jadi cintanya Sinta balik lagi. Nah, maka peperangan dimulai ya, monyet-monyet, ya, Anggada, Mila, macam-macam gitu, melawan mereka itu ini macam-macam banget gitu, sampai Prahasta patihnya Rawana yang menyertai dia sejak kecil akhirnya meninggal padahal saktinya luar biasa. Gitu. Akhirnya mereka manggil Kumbakarna, adiknya Rahwana itu, yang tidur 6 bulan bangun 6 bulan. Untuk membangunkan dia, Rawana harus memanggil 100.000 gajah yang menaiki badannya dia. Setelah itu dia harus menyediakan ribuan makanan karena ketika bangun lapar Kumbakarna. Terus kemudian dia bilang, adikku, Rama sudah datang, gitu. Tolong kamu bantu. Kumbakarna bilang, kakak, kan aku udah, aduh, ngapain ya kamu ambil istrinya orang, itu istrimu cakep-cakep. Aku aja nggak punya istri gitu kan. Ngapain kamu ambil istrinya orang? Tapi ya udah deh, kamu kakakku gitu ya. Nggak ada papanya deh mereka ya, akan aku hancurkan. Kumbakarna bangun dan kemudian menghancurkan bala tentaranya Rama habis-habisan. Jutaan yang digiles sama dia. Digiles, digigit, segala macam. Namun Laksamana maju dan Rama juga maju. Pertama-tama yang dipatahkan adalah yang dipanah putus adalah kedua kakinya, kemudian kedua tangannya, dan akhirnya kepalanya. Kumbakarna runtuh, dan ketika dia jatuh, seluruh medan peperangan itu seperti gempa. Pada waktu dia meninggal, kata terakhir yang keluar dari bibirnya adalah Ram, Sairam. Nah ini terus ya, peperangan terus berlangsung, para raksasa bermunculan, tokoh-tokohnya terus sampai anak-anaknya Rahwana yang sangat cinta kepada ayahnya itu satu demi satu runtuh, termasuk Atikaya yang putranya yang hampir seperti dewa api gitu, akhirnya juga gugur. Nah, akhirnya
tampillah Indrajit atau Meghananda. Indrajit juga sama seperti ayahnya, bermeditasi lama sekali, sehingga oleh Brahma dikasih kemampuan bahwa tidak ada perkecualiannya. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan dia, asal dia melakukan upacara dulu kepada Dewi Pratyangira. Indrajit mengeluarkan panah naga pasa, di mana satu kali itu diluncurkan, ribuan naga muncul yang berbisa, ya, ini Laksamana kena, gitu. Sampai akhirnya jutaan meninggal, gitu ya, termasuk Rama dan Laksamana. Sampai kemudian Garuda muncul, ya, barulah burung itu, barulah naga-naga itu lari, gitu ya. Yang meninggal Laksmana, gitu ya. Sehingga Rama membangunkan lagi. Indrajit kaget, lah kok nggak mati, gitu ya. Kemudian dia mengeluarkan ilmunya yang lain, yaitu dia bisa lenyap, dan kemudian dia muncul di belakang musuh. Kali ini memang yang mati banyak sekali, 680 juta, gitu ya, menurut Ramayana, monyet yang meninggal. Sehingga Rama akhirnya minta Hanuman untuk terbang, untuk ngambil seluruh tanaman-tanaman yang disebut sanjivani. Kalau di Jawa namanya lata mau sandi, ini kemudian dimasukkan ke dalam bak super besar, dikasih air, kemudian airnya dicipratin ke semua yang meninggal, dan mereka bangkit lagi. Setelah itu, besoknya Indrajit kaget, gitu ya, lah kok bangkit lagi? Dia datang, kali ini dia membawa Sinta. Dia bilang, ini lihat Sinta, ya. Kamu ngapain kamu perang ke sini? Kemudian dia membunuh Sinta di depan mereka. Wah, semua terkejut, gitu ya, terkejut, lemes, nggak mau perang. Indrajit tertawa, dia kembali, ya, peperangan katanya dia kepada ayahnya sudah selesai, mereka sudah menyerah. Rama mendengar bahwa Sinta dibunuh di depan mereka, kepingin bunuh diri, ya, tapi dipegangi sama Vibiksana. Vibiksana bilang, enggak, itu hanya magicnya Indrajit saja. Ya. Ayo kita bongkar. Jadi Vibiksana bersama Laksamana pergi ke bukit di mana Indrajit melakukan upacara. Pada saat dia melakukan upacara itu oleh Laksamana, apinya itu ditendang. Ditendang sehingga Indrajit batal. Inilah tanda-tanda bahwa dia akan meninggal. Indrajit kemudian kembali ke ayahnya, dia mengatakan, kamu harus mengembalikan Sinta, ya. Kamu harus mengembalikan Sinta. Tapi kenapa, katanya Rama? Ini saya telah melihat orang yang akan membunuh saya. Orang yang tidak tidur lebih dari 12 tahun, orang yang membongkar upacara saya. Ini bakal kalah. Ayahnya bilang, Indrajit, kamu kok pengecut, gitu ya. Indrajit marah, dikasih tahu dia pengecut. Besoknya dia berangkat, pergi perang lagi, walaupun dia tahu, dan hari itu memang dia mati, ya, di tangannya Laksmana. Nah, setelah tidak ada Indrajit, maka terpaksa Rahwana yang turun tangan, sudah habis semua orang-orangnya, yang dia luncurkan adalah monyet-monyetnya dulu, sama Rama dihabisi, gitu ya. Hanya dengan satu kali panah gitu mereka habis. Dan akhirnya berhadapanlah, ya, Rawana dengan Rama, dan Rawana yang sangat luar biasa ini bolak-balik, gitu ya. Mereka berperang nggak karu-karuan, pakai senjata-senjata yang begitu dahsyat, sampai Rama itu putus asa karena Rama tidak bisa mati, sampai dia berdoa minta bantuan para dewa. Namun pada akhirnya gitu ya, memang dia mengeluarkan panah Brahmastranya yang dapat dari itu, dan semua kepala dari Rahwana tewas, gitu akhirnya, oleh kena panah. Rahwana jatuh, dan
dia manggil-manggil. Manggil Laksamana. Laksamana pergi ke kepalanya, terus Rama bilang, Laksamana, kamu jangan ada di kepalanya. Kamu di kakinya dong. Dia mau ngomong sama kamu. Kalau kamu di kepalanya, dia sudah nggak bisa melihat. Laksamana datang, terus Rawana bilang, saya punya nasihat untuk kamu. Tolong kamu dengarkan. Gitu ya. Jadi nasihat yang pertama, dia bilang, lakukan perbuatan baik secepat mungkin. Tundalah perbuatan buruk selama mungkin. Nasihat kedua, jangan pernah meremehkan lawanmu, ya walaupun semut sekalipun. Jangan pernah membocorkan rahasia kelemahanmu pada siapapun. Jangan sampai sopirmu, penjagamu, tukang masakmu, dan saudaramu menjadi musuh. Dia menyebutkan keempat ini. Jangan sampai 4 orang ini menjadi musuh. Percayailah orang yang sering mengkritikmu, dan bila engkau ingin sukses, jangan sampai engkau tamat. Jadi unik ya, menurut saya unik banget. Pada saat dia mau meninggal, dia masih memberikan nasihat-nasihat kepada Laksmana. Nah, cerita yang lain kayak apa? Rahwana enggak bisa mati, gitu ya. Enggak bisa mati, jadi dia tidak pernah mati, dan akhirnya oleh Rama dia ditindih, gitu ya, di bawah bukit Sigiriya. Sampai hari ini bukit itu masih ada di Sri Lanka. Jadi Rawana di bawah sana, nunggu saat dia bangkit. Nah, setelah itu maka Vibhiksana dinikahkan dengan istrinya Rahwana, ya, dan dia menjadi raja di Sri Lanka. Sri Lanka di bawah Vibhiksana menjadi jauh lebih dahsyat. Nah, teman-teman, saya masih punya beberapa menit ya, pertanyaannya adalah siapa, gitu ya? Siapa Rahwana dan Rama ini? Konon mereka itu adalah penjaga pintu gerbang dari Wisnu, ya, Dewa Wisnu. Gitu ya. Nama aslinya adalah Jaya dan Wijaya. Terus kemudian suatu hari ada 4 pendeta ya yang sangat suci itu datang, dan karena mereka suci maka penampilan mereka itu seperti anak-anak usia 5 tahun. Mereka datang mau pergi ke Wisnu, dihalang-halangi oleh Jaya dan Wijaya itu. Nah, karena itu keempat Brahman itu mengutuk mereka, gitu ya, bahwa mereka, kamu memisahkan saya dari Tuanmu, maka kamu akan saya pisahkan dari Tuanmu, katanya mereka. Jadi kamu akan berpisah di 7 kehidupan sebagai pengikut atau 3 kehidupan sebagai musuh. Karena setiap kehidupan itu lama, maka Jaya Wijaya yang sangat sayang kepada Wisnu memilih menjadi musuh. Nah, kehidupan mereka yang pertama itu adalah sebagai Hiranyakasipu, yaitu itu cerita yang lain. Jadi mereka menjadi musuh dari Wisnu ini sebagai Rawana dan Kumbakarna, itu hidup yang kedua. Ya. Nanti ada hidup yang ketiga. Nah, ini Indrajit. Indrajit itu siapa? Indrajit itu dulu saking hebatnya ya, dia mengalahkan Indra. Dia mengalahkan Indra. Seharusnya dia tidak bisa dikalahkan. Apalagi ini adalah astrologinya Veda, gitu ya. Rahwana itu adalah ahli astrologi, jadi dia minta semua planet itu ada di space yang ke-11, kecuali Saturnus. Nah, ini Saturnus tok yang ada di tempat yang ke-12 ya. Ini konon yang membuat Indrajit terpaksa meninggal ini Saturnus. Jadi jengkel banget si Rawana sama Saturnus. Lah Laksamana itu siapa gitu ya? Kenapa dia begitu dekat sama Rama? Ternyata dia adalah Sesanaga, yaitu tempat tidurnya Wisnu ya. Sita sendiri adalah Laksmi, itu adalah istri abadinya Wisnu ya. Sesanaga ini adalah tempat tidurnya Wisnu. Lah Hanuman itu siapa? Hanuman itu adalah anaknya Bayu ya, Betara Bayu, Betara Langit. Jadi waktu kecil dia kira ini kue gitu ya. Jadi dia terbang pergi ke matahari, terus ketemu sama Indra terus dipukul supaya tidak sampai ngapa-ngapain matahari.
Hanuman jatuh, dan kemudian ayahnya marah, dan semua udara di dunia ini disedot sama ayahnya sampai semua dewa minta maaf, dan kemudian Hanuman dibangkitkan lagi, tapi para dewa memberikan dia kesaktian yang luar biasa. Ya. Dia nggak mempan api, nggak mempan air, nggak mempan angin, dia punya kecepatan yang luar biasa, dia punya gada, dan dia tidak bisa mati. Jadi sampai hari ini Hanuman pun masih ada, ya teman-teman ya. Nah, suatu saat pada waktu pesta, Rama Sinta itu memberikan intan permata, sama Hanuman diliatin, kemudian dikembalikan. Dia bilang, saya nggak mau. Kenapa? Katanya Sinta. Karena nggak ada gambar Rama di situ. Loh, Rama dan Sinta sampai heran gitu. Maksudmu apa? Terus sama Hanuman, jantungnya dibuka. Ya. Ternyata di dalam jantung itu kelihatan gambarnya Rama dan Sinta. Kamu tahu ya, dia bilang, setiap saat saya tidak pernah tidak mengingat kamu dan Sinta. Ya. Penutup, setelah Rahwana disingkirkan, maka Sinta diminta oleh Rama untuk menghadap ke dia. Terus Rama bilang, buktikan bahwa kamu setia pada saya. Sinta ngomong oke, gitu ya. Padahal dia kaget gitu. Kamu kok ngomong gitu? Kok kamu tidak percaya? Dan dia masuk ke dalam api. Kalau di Bali namanya Sita Obong. Setelah dia masuk ke dalam api, maka Dewa Api Agni keluar dan bersumpah bahwa Sita sangat suci. Nah, setelah disumpah, barulah Rama tenang, ya. Dan dengan kereta Puspaka Vimana punyanya Rahwana, mereka terbang ke Ayodhya. Ya. Bibiksana dan yang lain-lain ikut. Sampai di Ayodhya, Bharata yang mendengar cepat-cepat, ya. Kita ingat ya Bharata yang tadi, ya. Cepat-cepat lari menghadap Rama. Dia bilang, aku sudah memuja sandalmu selama 14 tahun. Gitu. Sampai Rama kasihan banget gitu ya sama si Bharata. Terus Rama jadi raja di Ayodhya. Nah, ratusan tahun kemudian Rama suka belusuan gitu ya. Dia suka belusuan dan dia mendengar gosip gitu bahwa rakyat bilang Rama sih pasti baik gitu. Tapi apa iya Sinta itu baik gitu ya. Dan orang-orang bilang kalau jadi Rama saya tidak mau sama Sinta. Maka Rama mendengarkan hal itu dan akhirnya dia minta Laksmana adiknya ya untuk sama Begawan Vasista ya untuk nganter Sinta ke hutan gitu ya. Dilepas di sana dan Sita menjadi bikuni ya, kayak menjadi pendeta wanita gitu. Menjadi ascetik wanita. Sita sampai kaget sekali gitu ya karena dia tidak menduga, dia nangis luar biasa dan dia ya udahlah kalau maunya suamiku seperti itu ya karena rakyat yang menuntut aku turutin. Tapi pada waktu itu dia sudah hamil. Jadi beberapa bulan kemudian dia melahirkan 2 anak yang sangat cakep. Kedua anak itu kelak mendengarkan cerita dari Walmiki. Setelah dia hafal cerita Ramayana oleh Walmiki, diajak pergi ke istananya Rama. Di sana mereka menceritakan kisah Ramayana ini. Setelah mereka menceritakan kisah Ramayana ini, maka Rama tahu bahwa mereka adalah anaknya dia. Dan dia bilang, mamimu mana? Aku percaya ya mamimu suci. Nah, Sita datang, tapi Sita tidak datang untuk menjadi permaisuri dari Rama. Tapi ketika dia sampai di depan istana, dia bilang, Bumi, kalau aku setia dan suci, maka terimalah aku. Dan Bumi, maminya ya, kita ingat ya tadi ya, kan yang melahirkan Sita itu adalah Bumi. Bumi terbuka dan pelan-pelan Sita masuk dan kemudian Bumi menutup kembali. Dan terdengar suara Sita. Suamiku, aku menunggu kamu. Rama
sangat sedih gitu ya, nangis gitu ya, nangis. Terus kemudian suatu hari ada seorang resi yang dia bilang, Rama, kalau kamu mau terus jadi raja ya nggak apa-apa. Kalau kamu sudah mau kembali ke surga juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, sementara resi itu ngomong-ngomong sama Rama, Rama minta Laksamana untuk jaga di depan. Jangan sampai ada yang ganggu pembicaraannya. Siapapun yang mengganggu akan kita hukum mati. Ternyata ketika ada seorang pendeta itu dibiarin masuk itu sama Laksamana. Jadi Laksamana harus dihukum mati dan kemudian Laksamana pergi ke laut ya, ke laut dan di sana dia menenggelamkan diri. Itu adalah meninggalnya Laksamana. Rama ngikutin gitu ya dengan Barata, dia saudara-saudaranya juga ikut, dia naik perahu dan kemudian mereka masuk juga ke dalam laut dan meninggal. Nah, itulah teman-teman dongeng ya, dongeng Ramayana. Selesai. Ya, menarik banget ya ceritanya, panjang banget. Dan ini sampai ini sudah 1,5 jam dari rencananya tadi pasti diberikan waktu untuk 1 jam, tapi ternyata lewat. Tapi para pemirsanya nih bertahan nih sampai akhir. Wah, luar biasa ini. Pastif, ini ada beberapa pertanyaan nih Pastif. Apakah bisa Silakan. dibantu? Boleh ya? Oke. Iya. Sebentar saya bacakan pertanyaannya. Ini ada dari Pak Agung Hastowo, Pastif. Beliau bertanya, apa makna dari lama 14 tahun itu? Apakah ada hubungan lama hukum Rama diasingkan ke hutan selama 14 tahun? Dan kalau kita lihat di Mahabharata, Pandawa dihukum juga selama 14 tahun juga ke hutan oleh Kurawa setelah kalah main dadu. Nah, begitu pasti pertanyaannya. Oke, Pak Agung, itu pertanyaan bagus ya. Tetapi di Mahabharata itu bukan 14 tahun, Pak. Itu 12 tahun. 12 tahun dan kemudian tahun yang ke-13 mereka harus berusaha untuk menyamar jadi Suyudana, Duryudana ya, itu akan mengirimkan mata-matanya ke seluruh hutan sehingga mereka tidak lagi ada di hutan dan mereka juga akan mengirimkan mata-matanya ke seluruh negara di seluruh dunia ya, sehingga untuk memastikan bahwa samaran mereka tidak ketahuan. Jadi tahun yang terakhir, tahun ke-13 itu Pandawa itu harus menyamar gitu ya. Pandawa plus Drupadi ya, itu harus menyamar. Jadi total 13 tahun. Kalau yang ini 14 tahun. 14 tahun. Saya tidak tahu kenapa, Pak. Saya tidak tahu. Tapi itu good question. Perlu saya cari tahu. Oke, wah, Pak Steve juga menguasai Mahabharata ini. Ini bakal lanjut ini ceritanya kalau ada sesi berikutnya ini kalau begitu nanti. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Steve. Dari Pak IGD Winada, beliau bertanya, nasihat Rawana kepada Laksmana yang terakhir, apabila ingin sukses, jangan tamak. Apakah bisa dielaborasi? Bagaimana menginterpretasikannya maksudnya? Begitu, Pak Steve. Ya, ada sedikit elaborasi, Pak. Yaitu dengan terengah-engah ya, pada waktu itu Rawana ngomong sama Laksamana. Laksamana, kamu tahu nggak, ketika saya sudah ngelihat gitu, semua orang yang mau sukses, itu penyakit yang muncul dari mereka, itu adalah ketamakan. Dan ketika ketamakan itu muncul, maka sukses mereka berakhir. Sebetulnya ketika ketamakan itu berakhir, sukses ketika muncul ketamakan mereka telah berakhir, cuman mereka nggak tahu aja. Dia bilang. Jadi kalau kamu mau sukses, dia bilang, hindarkan ketamakan itu. Itu yang dia katakan. Jadi kamu harus waspada dengan moha. Oh, loba.
Oke. Mungkin ada pertanyaan lain bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin kalau ada yang mau tanya boleh raise hand. Kita masih ada waktu beberapa menit. Silakan mungkin Bapak yang ingin bertanya, misalnya kalau ya kita bisa tahu juga mungkin ada dari cerita Ramadan ini. Oh ya, ini oke. Sebentar, ini ada pertanyaan tadi saya ketinggalan. Ada pertanyaan dari BIC nanya mengenai apakah Rahwana pakai pesawat? Karena kala itu orang hanya tahunya kereta terbang itu mungkin sama aja pesawat. Kira-kira begitu kali ya? Konon Pak, konon pada waktu itu yang mendapatkan Vimana ya Pak, itu ada beberapa Rahwana salah satunya, dan Indrajit ya, Meghananda itu juga apa namanya juga dapat gitu Pak. Dan dengan pesawat ya boleh dikatakan sebagai kereta terbang ya Pak. Karena terbuka Pak. Terbuka terus diceritakan itu tergantung binatangnya Pak. Karena itu ditarik oleh binatang, ada yang ditarik oleh angsa, ada yang ditarik oleh kuda, jadi macam-macam, tergantung yang melukis mungkin. Tapi di dalam buku aslinya tidak ada ditulis binatang apa. Jadi mungkin lebih seperti kereta ya. Pada waktu itu kan mereka nggak bisa membayangkan gitu ya, bahwa apa namanya, bahwa ada pesawat gitu, apalagi yang dibuat dari besi gitu. Jadi ini betul-betul dongeng. Ya, oke. Itu mungkin jawabannya tadi ya, buat untuk ini ya, yang pertanyaan dari BIC ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini kalau saya lihat jawabannya kurang lebih sama. Maksudnya pertanyaannya sama. Jadi mereka itu bertanya mengenai sebetulnya poin penting apa sih yang mau kita sampaikan dari cerita Rama dan Sinta ini. Dan kenapa Yayasan Bigut itu mengangkat topik ini, begitu, bukan topiknya misalnya Dhammapada atau kata-kata begitu. Karena kalau kemarin kan kita sebetulnya, kalau yang saya tahu ya Pak Steve ya, kan kita kemarin cuma cerita-cerita di Yayasan Bigut, maksudnya di WA begitu kan, ini kok kayaknya menarik ya. Dan kemudian kita lihat Pastif ini kok kayaknya pengetahuannya oke gitu sama kita. Nah, tapi mungkin dari pihaknya Pastif dulu cerita kenapa kita ngangkat topik ini deh Pak, bukan kata-kata atau yang lain gitu Pak. Sebetulnya ini tidak ada maksud ya untuk menyinggung umat Buddhis gitu ya. Apalagi ini kan kita lagi dalam apa namanya, lagi dalam masa Waisak gitu ya. Ini mohon maaf kalau sampai ada pemikiran ke sana, tapi nggak ada. Jadi yang dikatakan oleh Romo Soni itu betul ya. Kita waktu itu lagi cerita-cerita macam-macam, kemudian terus Romo Soni ngomong kenapa itu nggak diangkat aja sebagai topik yang ringan gitu ya, karena penting. Menurut saya ada beberapa kisah yang kita sangat perlu kuasai. Menurut saya memang Ramayana salah satunya. Salah duanya adalah Mahabharata. Jadi kalau ditanyai apa pelajaran yang didapat, gitu, banyak sekali, banyak sekali. Tapi yang paling penting itu adalah bahwa tindakan kita itu akan berakibat. Gitu. Maka itu kita harus sangat bijaksana. Rahwana itu terlalu dahsyat, gitu, sehingga bahkan para dewa pun takut. Gitu. Para dewa pun takut. Namun apapun yang kita lakukan itu akan mengejar kita. Jadi jangan sampai lengah, gitu ya. Jangan sampai lengah.
saat ini kalau saya lihat ya, saya tentu termasuk gitu ya. Kita menghalalkan lah ya beberapa hal yang kecil-kecil gitu. Ya biarin deh orang lain juga begitu. Ini juga. Tapi di Ramayana dan Mahabharata itu dijelaskan juga ya dengan apalagi Wayang Purwa dan lain-lain itu. Yaitu perbuatan kecil yang kita anggap biasa itu akan membawa akibat yang luar biasa. Misalnya Dasarata ya, papinya si Rama. Papanya Rama ini kok sampai bisa mengalami penderitaan yang begitu besar. Ternyata ketika beliau itu dulu masih muda, masih belum punya anak, ya, dia pada waktu berburu, dia melihat ada binatang, ya, dan karena mungkin kurang waspada, ya, dia memanah, dan ternyata yang dipanah itu adalah seorang anak, gitu, seorang pemuda. Namanya kalau saya tidak salah Pasyana. Nah, anak ini lagi ngambil minuman untuk orang tuanya yang buta dan lumpuh. Dan karena dia menjelang meninggal, dia ngomong sama raja, tolong kamu bawa makanan dan minuman ini kepada ayah ibuku yang buta dan lumpuh yang menunggu di gubukku. Terus kemudian raja dia minta maaf, kemudian dia membawa makanan minuman yang sangat-sangat jelek gitu ya. Jadi airnya juga air kotor, makanan sembarangan kepada orang tua pemuda ini. Dan ketika dia memberikan, dia mohon maaf gitu ya setelah membunuh anaknya. Padahal dia cuman ya nggak sengaja. Orang tua itu ngelihat ke sang raja ya, terus mereka bilang, kamu membantu kami hari ini. Bagaimana dengan hari-hari yang berikutnya? Selama ini kami hanya bisa bertahan karena adanya anak kami yang sudah kamu bunuh. Terjadilah pada kami apa yang kamu lakukan, terjadilah padamu apa yang kamu lakukan pada kami. Nah itu, jadi dipisahkan dari anaknya, Dasarata dipisahkan dari anak-anaknya juga, gitu. Jadi teman-teman, jadi karma betul-betul tidak dapat dihindarkan. Ini kira-kira, ya. Sebaliknya kalau kita menanam yang bagus, ya, itu juga tidak dapat dihindarkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan mungkin adalah terus menanam, ya. Terus menanam. Begitu kita bangun pagi, kita nanam sampai kita tidur. Bangun besok lagi nanam. Untuk menuainya itu terserah lah ya. Tapi yang kita harus lakukan adalah sejak kita bangun sampai kita tidur, kita harus menanam perbuatan-perbuatan yang baik, menanam segala macam. Gitu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat dari cerita Rama dan Sinta ini sebenarnya juga banyak sekali pesan-pesan yang baik, gitu. Termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Steve, artinya bahwa kebenaran atau kita tuh mesti belajar, nggak mesti harus dari misalnya dari agama Buddha aja, tapi di luar agama Buddha juga banyak kebenaran-kebenaran lain yang mungkin bermanfaat juga bagi kehidupan kita, ya. Nah, kali ini memang Yayasan Bikut membawakan sebuah topik yang sebenarnya out of the box, gitu ya, karena ini bagi sebagian orang atau mungkin juga yang kemarin sempat ada singgung bahwa kenapa kok kita ceritanya kok cerita Rama dan Sinta bukan ceritanya kata-kata gitu ya. Jadi kita juga ingin belajar dari sisi yang lain gitu. Ya, sementara di sisi yang lain kan syaratnya memang sangat banyak sekali. Terutama malam ini banyak sekali yang mengadakan Zoom webinar ya, kita tidak maksudnya tidak menganggap bahwa yang lain itu nggak penting atau ini enggak. Ini hanya persepsi kita belajar dari sisi yang lain saja, hanya itu saja. Kalau kita hanya belajar melihat, oh ternyata di sana di luar juga ada yang bisa kita pelajarin dan itu bermanfaat buat kita. Lalu ini terakhir untuk pertanyaan terakhir ini Pak Steve, sebelum kita tutup ada lagi tanya terakhir, kenapa Rama dan Sinta terpisah ya? Rama terlalu banyak urusan omongan, urus omongan orang. Nah, Sinta karena apa disuruh ke hutan? Rama kok tidak ada perasaan, tidak jelas perasaannya. Nah, ini pertanyaan saya pasti. Iya, ketika kita baca cerita itu ya, kita juga sedih ya. Kok Rama
ngikutin gitu ya rakyatnya. Tapi rakyat itu apa namanya nggak ngomong ke Rama langsung ya. Mereka cuma ngomong sendiri gitu ya. Mereka ngomong bertahun-tahun gitu. Si Sita apa namanya ditawan oleh Rahwana gitu. Pasti dong udah diapain gitu ya. Nah, apalagi pada waktu diculik itu aja mungkin udah gimana kan udah digendong apa segala macam gitu ya. Ngomongnya seperti itu. Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti ini kayak gitu. Nah, Rama memang tidak pernah meragukan Sinta ya. Dia ketika Cinta diobong gitu pertama itu hanya untuk menunjukkan bahwa lihat bahkan dewa api sekalipun ya itu bersumpah bahwa Sinta itu sangat suci, sangat suci. Dan setelah itu tidak pernah ada yang dilakukan yang yang aneh-aneh yang dia lakukan. Jadi tugas Rama sebetulnya untuk membuat Sita itu terbukti kesuciannya itu sudah selesai. Tapi rakyat kan ngomong terus, pikirnya Rama, wah iya gimana ya. Nah karena dia adalah rajanya ya, itu adalah pengorbanannya dia. Dan sejak Sita pergi, itu Rama juga tidak pernah punya wanita sama sekali. Dia tidak punya selir, dia tidak punya simpenan, dia tidak punya ratu lain. Dia betul-betul hidup sendirian gitu. Dan di zaman itu sangat sangat tidak biasa, apalagi dengan kekayaan ya yang begitu luar biasa makmur seperti Ayodhya itu hampir tidak mungkin. Tapi toh itu yang dilakukan oleh Rama. Ya, terima kasih Pak Steve, luar biasa malam ini. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para audiens yang sampai akhir terus mengikuti acara ini, tidak keluar. Dan sekali lagi juga kami mohon maaf bila misalnya dalam acara ini masih ada yang kurang atau hal yang tidak berkenan dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan memang acara ini kita buat untuk saling berbagi. Dan kita berharap, panitia ini berharap juga ada manfaat yang bisa dibagi, yang bisa diambil dari cerita yang sangat menarik ini yang diceritakan oleh Pak Steve yang luar biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Steve yang bersedia menceritakan cerita ini dengan cara yang mengagumkan, luar biasa, dan kami senang dengan cara Pak Steve membawakan acara ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan inilah akhir dari webinar kita dan workshop kita yang santai ini. Semoga kita bisa bertemu lagi kemudian di acara berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, Namo Buddhaya. Selamat malam. Oke, Romo Fendi itu tadi sudah, nanti tinggal di-upload ya. Nanti diproses dulu.